semuanya, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pandangan Efesus 2 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, "Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Saya akan memberikan beberapa poin. Yang pertama yaitu identitas kita sebagai ciptaan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah ciptaan Allah. Ia memberikan pengertian bahwa setiap individu memiliki nilai dan tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Identitas kita sebagai ciptaan Allah mengingatkan kita akan kasih dan perhatiannya. Poin yang kedua yaitu tujuan untuk melakukan perbuatan baik. Ayat ini juga menekankan bahwa tujuan penciptaan kita adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya bersifat internal, tetapi harus diungkapkan melalui tindakan nyata kita sebagai orang-orang percaya. Bukti iman kita dan cara kita berkontribusi kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Poin yang ketiga itu kasih karunia dan ketergantungan kepada Tuhan. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa semua ini adalah hasil dari kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan bukan kekuatan kita sendiri, tetapi harus bergantung kepada Tuhan. Karena kenapa? Ia menekankan pentingnya hubungan yang intim dengan Allah dalam menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Kesimpulannya pada sore hari ini yaitu mengajarkan kita bahwa untuk kita memahami identitas kita sebagai ciptaan Allah, mengalami transformasi dalam Kristus dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas melalui perbuatan baik kita. Ini adalah panggilan untuk kita hidup yang aktif dan berkontribusi positif dalam masyarakat untuk mengingatkan bahwa semua ini adalah hasil dari kasih karunia Tuhan kepada kita. Pertanyaan kedua, dua arti pekerjaan di ayat 9 dan di ayat 10. Yang pertama itu perbuatan baik yang di ayat 10, yang artinya dalam konteks ayat ini perbuatan merujuk pada usaha atau tindakan manusia yang tidak dapat menyelamatkan mereka sendiri. Paulus menekankan bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan baik atau usaha manusia, sehingga tidak ada yang dapat membanggakan diri. Ia menunjukkan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan hasil dari usaha kita ataupun manusia. Makna teologisnya, ayat ini menekankan pentingnya kasih karunia Allah dalam keselamatan. Manusia tidak dapat mencapai keselamatan melalui kebaikan atau perbuatan mereka sendiri, melainkan melalui iman kepada Kristus. Poin yang kedua itu perbuatan baik. Ayat 10 ini artinya dalam ayat ini perbuatan baik merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh orang percaya sebagai respon terhadap kasih karunia Allah. Setelah menerima keselamatan, orang percaya dipanggil untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah. Ini adalah tindakan yang mencerminkan iman dan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Makna teologisnya yaitu ayat ini juga menunjukkan bahwa meskipun keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan baik kita hasil dari usaha kita sendiri, tetapi kita telah menerima keselamatan itu. Menekankan bahwa iman yang sejati akan menghasilkan tindakan nyata dalam kehidupan seseorang. Kesimpulannya pada sore hari ini ayat 9 menekankan bahwa keselamatan tidak bergantung pada perbuatan manusia,
melainkan merupakan anugerah dari Allah. Ayat 10 menekankan bahwa setelah menerima keselamatan, orang percaya dipanggil untuk melakukan perbuatan baik sebagai respon terhadap kasih karunia Allah yang merupakan bagian dari rencananya kepada kita. Implikasinya dalam pelayanan hari ini yaitu mendorong pelayanan untuk berfokus pada pelayanan yang tulus dan penuh kasih, dan menjaga komunikasi yang saling membangun satu sama lain dalam pelayanan yang akan dikerjakan dan dilakukan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan.